Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu tentang keterbagian bilangan bulat dengan mata kuliah teori bilangan. Adapun dosen pengampu kami yaitu dengan hormat Ibu Nurkiamah Hamid, SPD MPD. Kami beranggotakan 2 orang dalam satu kelompok ini, yaitu saya sendiri atas nama Firda dan teman saya atas nama Kendi Arif. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami mempersilahkan Kendi Arif sebagai pemateri pertama untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Dengan ini Kendi Arif dipersilahkan. Baik, di sini saya Kendi Arif, saya akan menjelaskan tentang keterbagian. Sifat-sifat yang diberikan dengan keterbagian merupakan dasar pengembangan teori bilangan. Jika suatu bilangan bulat dibagi oleh suatu bilangan bulat yang lain, hasil pembagiannya adalah bilangan bulat atau bukan bilangan bulat. Misalnya, jika 36 dibagi 6, maka hasil baginya adalah bilangan bulat 6. Tetapi jika 36 dibagi 5, hasil baginya adalah 7,2 yang bukan bilangan bulat. Suatu bilangan bulat Q habis dibagi oleh satu bilangan bulat P tidak sama dengan 0 jika ada satu bilangan bulat X, sehingga Q sama dengan PX. Notasi keterbagian 1. P dibagi Q bisa juga dibaca P faktor dari Q habis dibagi P, atau Q kelipatan dari P. Notasi keterbagian 2 bisa juga dibaca P tidak membagi Q, P bukan faktor dari Q tidak habis dibagi P, atau Q bukan keterlibatan dari P. Adapun contoh 1 yaitu 6 membagi 18, sebab ada bilangan bulat 3 sehingga 18 sama dengan 6 kali 3. Contoh kedua, 12 tidak membagi 15, sebab tidak ada bilangan bulat X sehingga 15 sama dengan 12 kali X. Hasil 15 sama dengan 12X, yaitu karena X tidak memiliki bilangan bulat. Beberapa sifat sederhana keterbagian adalah 1 membagi P untuk setiap P elemen bilangan bulat. Bilangan bulat di sini yaitu set 2 P membagi 0 untuk setiap P elemen bilangan bulat dan P tidak sama dengan 0. 3. P membagi P untuk setiap P elemen bilangan bulat dan P tidak sama dengan 0. 4. Jika P membagi Q, maka kemungkinan hubung antara P dan Q adalah P kurang dari Q, P sama dengan Q, atau P lebih dari Q. Contoh hasilnya, misalnya P kurang dari Q, hasilnya yaitu 3 membagi 6. P sama dengan Q, hasilnya adalah 3 membagi 3. P lebih dari Q, hasilnya adalah 3. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Kendi Arif tentang teorema tentang keterbagian. P Q elemen dari bilangan bulat dan P membagi Q, maka P membagi QR untuk semua R elemen dari bilangan bulat. Karena dia satu teorema, maka perlu dibuktikan. Jadi, di sini mari kita coba membuktikan kebenaran dari teorema tersebut. Kita punya dalam teorema ini cara cukupnya, yaitu PQ elemen dari bilangan bulat dan P membagi Q. Buktinya, diketahui bahwa P membagi Q berarti ada suatu X elemen dari bilangan bulat sehingga Q sama dengan Px. Perhatikan, kita ambil R elemen dari bilangan bulat. Lalu, R elemen bilangan bulat ini kita kalikan dengan Q sama dengan P kali X. Dan menjadilah QR sama dengan PXR. Selanjutnya, kita tuliskan QR sama dengan P kali XR. Karena X elemen dari bilangan bulat dan R elemen dari bilangan bulat, maka perkalian antara XR berada di set sesuai dengan sifat ketertutupan dari bilangan bulat. Lalu, karena QR sama dengan P kali XR, maka P membagi QR terbukti. Jadi, Q elemen dari bilangan bulat dan P membagi Q, maka P
membagi QR untuk semua R elemen bulat itu terbukti R elemen dari bilangan bulat dan Pi membagi Q dan Pi membagi R, maka Pi membagi R. Lalu kita akan buktikan. Kita di sini memiliki cara cukupnya, yaitu Pi R elemen dari bilangan bulat, Pi membagi Q dan Pi membagi R. Mari kita buktikan. Pi membagi Q berarti ada X elemen dari bilangan bulat sehingga Q sama dengan Pi kali X. Pi membagi R berarti ada Y elemen dari bilangan bulat sehingga R sama dengan KY. Perhatikan, karena R sama dengan KY dan Q sama dengan PX, maka R sama dengan PX kali Y. Karena QY di sini digantikan dengan PX menjadi PX kali Y sama dengan PX kali Y dengan X, Y elemen dari bilangan bulat. Karena R sama dengan Pi dikali XY, maka Pi membagi R, terbukti. Jadi, jika Pi R elemen dari bilangan bulat, Pi membagi Q dan Pi membagi R, maka Pi. Lalu selanjutnya kita melanjutkan dengan teorema ketiga. Jika Pi Q elemen dari bilangan bulat, Pi membagi Q dan Q membagi Pi, maka Pi sama dengan plus minus Q. Di sini kita memiliki cara cukupnya, yaitu Pi Q elemen dari bilangan bulat, Pi membagi Q dan Q membagi Pi. Mari kita buktikan. Pi membagi Q berarti terdapat X elemen dari bilangan bulat sehingga Pi sama dengan QX atau Q dikali X. Q membagi Pi berarti terdapat Y elemen dari bilangan bulat sehingga Q sama dengan P kali Y. Perhatikan, Pi sama dengan PY kali X sama dengan Pi kali YX sama dengan XY kali Pi. Diperoleh 1 kali Pi. Lalu disama dengankan XY kali Pi sehingga XY-nya sama dengan 1. Karena XY elemen dari bilangan bulat dan XY sama dengan 1, kemungkinan yang diperoleh yaitu X sama dengan min 1 sama dengan Y atau X sama dengan 1 sama dengan Y. Untuk X sama dengan minus 1 sama dengan Y, maka P sama dengan minus Q. Untuk X sama dengan 1 sama dengan Y, maka Pi sama dengan Q. Dengan demikian diperoleh Pi sama dengan minus plus minus Q, terbukti. Jadi Pi Q elemen dari bilangan bulat, Pi membagi Q dan Q membagi Pi, maka Pi sama dengan plus minus R elemen dari bilangan bulat, Pi membagi Q dan Pi membagi R, maka Pi membagi Q tambah R. Mari kita buktikan cara kerjanya, dan kita di sini memiliki cara cukupnya, yaitu Pi QR elemen dari bilangan bulat, Pi membagi Q dan Pi membagi R. Mari kita buktikan. Pi membagi Q berarti ada X elemen dari bilangan bulat sehingga R sama dengan Pi kali X. Pi membagi R berarti ada Y elemen dari bilangan bulat sehingga R sama dengan P kali Y. Perhatikan, Q tambah R sama dengan PX tambah PY sama dengan P dikali X tambah Y. Karena X kali Y elemen dari bilangan bulat, maka X tambah Y elemen dari bilangan bulat. Karena Q tambah R sama dengan Pi kali X tambah Y, maka Pi membagi Q tambah R, terbukti. Jadi Pi QR elemen dari bilangan bulat, Pi membagi Q dan Pi membagi R, maka Pi membagi Q tambah R, terbukti benar.